menghadapi wawancara kerja. Nah, dalam proses perekrutan CPNS, memang tidak semuanya ada proses wawancara. Proses rekrutmen pada Dinas Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri misalnya, tidak melakukan wawancara. Biasanya wawancara ini adalah tahap akhir setelah Anda lolos 4 tes. Biasanya ada tes psikotes, ada tes aptitude test, ada skill test, kemudian tes kesehatan. Setelah tes kesehatan baru wawancara kerja. Setelah wawancara baru negosiasi gaji. Ya. Nah, dalam proses wawancara biasanya instansi tidak melakukannya sendiri, tetapi biasanya bekerja sama dengan lembaga konsultan psikologi. Nah, lembaga konsultan psikologi yang akan melakukan wawancara. Jadi nanti konsultan psikologi inilah yang nanti akan memberikan hasil dari wawancara tersebut. Apa yang harus Anda bawa saat wawancara pekerjaan? Persiapkan, rapikan semua dokumen yang dibutuhkan di saat wawancara pekerjaan. Jadi dokumennya itu harus rapi. Ya, jangan sampai dokumennya itu berantakan. Ya. Kemudian dulu kan saya suka bilang itu, kalau seminar itu tolong dibawa dokumen sertifikat aslinya. Karena di CV itu tidak dilampirkan. Jadi yang dilampirkan di belakang kurikulum vitae pada saat melamar kerja hanya fotokopi ijazah, fotokopi transkrip, fotokopi ijazah SMA biasanya gitu. Kemudian fotokopi KTP. Nah, fotokopi sertifikat nggak usah dilampirin karena ongkosnya gede juga begitu. Dibawa pada saat Anda wawancara kerja. Termasuk semua dokumen asli Anda bawa pada saat wawancara kerja. Jadi pada saat menulis surat lamaran, jangan Anda taruh yang dokumen asli. Ya, cukup lampirkan fotokopi. Biasanya kalau dia minta foto, ya foto gitu. Nah, ini yang harus Anda persiapkan. Kemudian referensi Anda. Penting juga untuk membuat daftar referensi. Persiapan untuk diberikan kepada pewawancara alamat 3 orang yang dikenal. Baik dengan Anda, pekerjaan Anda. Referensi itu biasanya orang yang mengenal Anda. Tetapi sampai sejauh ini referensi itu biasanya dibutuhkan kalau Anda ingin mengambil S2 atau S3. Orang yang mengenal Anda itu biasanya guru Anda. Nah, itu penting. Orang yang setiap hari bertemu dengan Anda, karakternya seperti apa, nah nanti akan dibuatkan referensi. Ada kakak Anda, saya lupa itu, SMU 2 kalau nggak salah, minta surat referensi untuk melanjutkan studi. Ya saya buat. Nah, yang bersangkutan orangnya begini. Gitu. Itu namanya referensi. Gitu. Nah, ini penting kalau misalkan Anda ingin melanjutkan S2 atau S3. Nah, kalau misalkan Saint Mary University Anda butuh referensi, mau nggak mau Anda harus minta ke saya. Karena saya yang setiap hari ketemu Anda dan saya tahu kelakuan Anda seperti apa. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan referensi kerja. Kita pernah bekerja, kalau bisa minta surat yang namanya paklaring. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda pernah bekerja di perusahaan tersebut. Biasanya dia mau ngasih. Dan ingat, pada saat wawancara, Anda jangan pernah mengatakan bahwa perusahaan sebelumnya buruk. Jangan sekali-kali mengatakan seperti itu. Anda mengatakan seperti itu langsung nggak masuk. Karena ini karakter buruk. Ya, atau menjelek-jelekan lembaga sebelumnya itu jangan sampai. Anda kalau misalkan ditanya, kenapa Anda berpindah? Anda bisa menjawab, saya ingin karir yang lebih baik, satu. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Udah, selesai. Nggak usah Anda cerita bahwa Anda bertengkar dengan... Jangan. Ya. Itu bermasalah nantinya. Nah, nanti kalau misalkan perusahaannya setuju, maka dia akan menelepon perusahaan yang sebelumnya. Benar nggak orang ini gitu? Ya. Jadi ini ketahui perusahaan atau instansi yang Anda lamar. Nah, perhatikan. Pada saat Anda wawancara, Anda harus tahu kira-kira posisinya apa di situ, perusahaannya seperti apa. Karena dia akan nanya biasanya, apa sih yang Anda tahu tentang PT Astra Internasional? Sekarang kan gampang, ada googling. Anda googling saja dulu. Siapa direksinya, kemudian bagaimana perusahaan ini berkembang. Nah, gampang itu. Apalagi kalau perusahaannya udah terbuka.
TBK kalau di Indonesia itu. Nah, itu Anda sedikit harus punya gambaran sehingga ada penilaian bagus. Ketahui berapa seharusnya Anda digaji. Ya, ini kalau misalkan fresh graduate model Anda belum pernah ada pengalaman, jangan sekali-kali bicara masalah gaji. Ikutin saja. Gaji itu biasanya mereka mengikuti standar UMK, upah minimum karyawan. Ya. UMK, upah minimum karyawan. Nah, biasanya di googling itu ada beberapa standar, kayak misalkan Kabupaten Gresik itu 3 juta. Ini kalau karyawan ya S1, sarjana. Kemudian Kota Malang 2 juta. Ada kok. Kemudian Kabupaten Jombang 1,9. Itu tergantung daerahnya. Lumajang 1.437.000. Makanya kalau ingin besar, Anda masuk ke Surabaya gitu. Biasanya ada yang namanya UMK. Kalau UMR itu biasanya untuk buruh, ya. Ya mungkin berapa ya? Tergantung daerahnya. Nah, ini kan Anda melamar untuk menjadi karyawan kan, bukan sebagai itu apa? Nah, kalau UMR itu. Nah, yang terpenting nanti dalam proses wawancara adalah kenali diri sendiri. Sangat penting bagi Anda mengenali diri sendiri. Evaluasi apa yang Anda dapat tawarkan untuk perusahaan atau instansi. Apakah itu pendidikan, latihan, keahlian, dan khusus. Anda harus tahu karakter Anda itu seperti apa. Kemudian keahlian Anda itu seperti apa. Dan ketahui tepatnya tipe pekerjaan apa yang seharusnya Anda lamar. Nah, makanya pekerjaan itu kan, kalau sarjana ya di Indonesia itu tidak menentukan Anda jadi apa. Kalau sarjana di Indonesia itu tidak menentukan Anda jadi apa, tetapi penting. Ya. Pakaianlah yang baik dalam wawancara. Berpakaian yang baik dalam wawancara memang tidak dapat digeneralisasi karena setiap perusahaan memiliki kebiasaan budaya perusahaan yang berbeda. Namun ada beberapa tips yang dapat ingat. Cari informasi terlebih dahulu tentang perusahaan Bapak Ibu yang akan mewawancarai Anda. Kadang-kadang ada perusahaan yang, tetapi di Indonesia rata-rata perusahaan berpakaian yang santun. Ya. Biasanya ya orang kayak hitam putih lah gitu. Kalau perempuan pakai blazer, dalemannya kemeja putih, bawaan. Nah, kemudian kalau misalkan pakai sepatu, sepatunya haknya jangan terlalu tinggi, jangan juga tidak ada haknya. Gitu. Dulu saya pernah menerangkan kalau hak terlalu tinggi itu apa? Centil gitu kan. Kalau hak tidak ada haknya cenderung asal dalam bekerja. Itu kadang-kadang ada kriteria penilaian. Gitu. Berpakaianlah dengan warna yang tidak terlalu menyolok, misalkan mengkilap. Berpakaianlah dengan desain yang simpel, tidak terlalu banyak pernak-pernik. Karena simplifikasi desain itu merupakan simplifikasi cara Anda bekerja. Ada orang yang dikasih pekerjaan muter-muter, padahal intinya cuma itu. Ya, itu akan kelihatan. Ya, intinya kan cuma itu. Muter-muter kemana-mana, intinya cuma itu. Gitu kan. Nah, itu. Kemudian ada beberapa jenis wawancara yang biasanya dilakukan perusahaan atau instansi. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Lebih formal meliputi daftar panjang pertanyaan yang ditanyakan kepada semua pelamar dan pada umumnya 1 lawan 1. Wawancara bebas pada umumnya dilakukan pada format 1 lawan 1. Pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan namun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terakhir terbuka seperti ceritakanlah tentang pekerjaan Anda, kemajuan Anda, dan prestasi keberhasilan Anda. Anda cerita, saya pernah dapat apa gitu. Tetapi yang ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Jangan yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Atau curhat pada satu wawancara, jangan. Gitu. Tanya jawab yang umumnya dilakukan bentuk 1 lawan 1 atau lebih dari wawancara dan calon pegawai. Kemudian ada wawancara menekan, satu bentuk yang dapat dilakukan pada basis 1 lawan 1 atau kelompok. Wawancara mencoba untuk menekan calon dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai reaksi orang. Kadang-kadang ada juga pewawancara yang mengerikan. Kita kayak masuk di sidang gitu. Ya. Wawancara kelompok melibatkan beberapa orang dari departemen. Nah, tergantung kepada departemennya. Misalkan yang butuh departemen IT, maka otomatis dia akan menanyakan hal teknis. Biasanya kasus. Oh,
hari ini kami servernya mendadak mati. Apa yang Anda lakukan? Nah, itu dia biasanya bertanya tentang kasus. Ini wawancara kelompok.